Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan namaku Ahafid Alaudin Asmi. Dalam 7 menit ke depan saya akan berceramah tentang kisah awal turunnya wahyu pertama dari referensi buku Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad SAW dari kelahiran hingga detik-detik terakhir, karya Syekh Saifur Rahman Al-Mubakfuri dari halaman 81. Nah, teman-teman sekalian, tatkala itu Rasulullah SAW umurnya mendekati 40 tahun. Beliau mulai suka mengasingkan diri. Oleh karena itu, beliau biasanya membawa roti yang terbuat dari gandum dan berbekal air menuju Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, hampir 2 mil jaraknya dari Mekah. Gua Hira ini merupakan gua yang sejuk yang panjangnya 4 hasta dan lebarnya 1,75 hasta dengan ukuran hasta besi. Rasulullah SAW tinggal di dalam gua tersebut selama bulan Ramadan, memberi makan orang-orang miskin yang mengunjungi beliau, menghabiskan waktu dalam beribadah, dan menikmati pemandangan alam sekitarnya dan kekuasaan yang menciptakan sedemikian sehingga Rasul SAW tidak tenang karena melihat kondisi umatnya yang masih terbelenggu kesyirikan. Akan tetapi, beliau tidak memiliki jalan yang terang ataupun jalan yang harus ia tuju, yang berkenan dalam hatinya dan disetujuinya. Pilihan mengasingkan ini diambil Rasulullah SAW merupakan bagian dari skenario Allah terhadapnya agar tidak terbentuk kontak dengan kesibukan duniawi, goncangan-goncangan kehidupan. Oleh karena itu, Allah mempersiapkan diri Rasul menghadapi urusan yang lebih besar yang sudah menanti di hadapannya, untuk mengemban amanah yang agung, merubah wajah bumi dan meluruskan garis sejarah. Mengasingkan diri ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadi 3 tahun menjelang beliau diangkat sebagai Rasul. Beliau menjalani hal ini selama sebulan dengan semangat hidup yang penuh kebebasan dan merenungi keajaiban yang tersembunyi di balik kehidupan, sehingga tiba waktunya untuk berinteraksi dengannya saat Allah memperkenankannya. Tatkala itu, usia beliau genap 40 tahun, yang merupakan puncak dari kematangan. Dan ada pula yang menyatakan bahwa usia inilah para rasul diutus dengan tanda-tanda kenabian yang tampak bersinar. Di antaranya adalah Badu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau juga bermimpi kecuali yang sangat jelas sejelas fajar menyising. Hal ini berlangsung hingga 6 bulan. Sementara masa kenabian berlangsung selama 23 tahun. Sehingga hal ini merupakan bagian dari 40 tanda kenabian ketika pengasingan Rasulullah SAW di Gua Hira memasuki tahun ketiga. Tepatnya di bulan Ramadan, Allah menghendaki rahmatnya yang terlimpah kepada segenap penduduk bumi yang dimuliakan oleh Allah. Beliau dengan mengangkat Nabi, lalu diutuslah Jibril turun kepadanya dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Aisyah As-Siddiqiyah, istri Rasulullah SAW, berkata kepada kita mengenai peristiwa yang merupakan titik permulaan kenabian tersebut, untuk membuka tabir-tabir gelapnya kekufuran dan kesesatan, sehingga dapat mengubah alur kehidupan dan meluruskan garis sejarah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahyu yang mula dialami oleh Rasulullah SAW adalah berupa mimpi yang benar, dan beliau bermimpi melainkan sangat jelas, sejelas fajar menyingsing. Kemudian beliau suka menyendiri dan beliau melakukannya di Gua Hira, di
mana beliau beribadah di dalamnya beberapa malam hingga selanjutnya kembali ke keluarga dan mengambil perbekalan untuk itu. Kemudian kembali lagi ke istrinya Khadijah dan mengambil lagi perbekalan yang sama, hingga akhirnya pada suatu hari datanglah kebenaran kepadanya. Beliau berada di Gua Hira tersebut, datanglah seorang malaikat yang menghampirinya, yaitu Jibril, yang berkata, "Bacalah." Rasul berkata, "Aku tidak bisa membaca." Beliau Rasulullah SAW bertutur lagi. Kemudian dia memegangku dan merengkuhku hingga kehabisan tenaga. Lalu setelah itu sambil berkata, "Bacalah." Aku tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu untuk kedua kalinya dia memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan tenaga. Saya berkata, "Bacalah." Aku pun tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian dia melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya sambil berkata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu Rasulullah SAW pulang dengan merekam bacaan tersebut dalam kondisi gemetar. Lantas menemui istrinya Khadijah sembari berucap, "Selimuti aku, selimuti aku." Beliau diselimuti hingga rasa takutnya hilang, hingga beliau bertanya kepada Khadijah, "Ada apa dengan aku ini?" Lantas beliau menurunkan kisahnya dan berkata, "Aku amat khawatir terhadap diriku." Khadijah sekali-sekali berkata demikian, "Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Sungguh, engkau adalah penyambung tali kerabat, memikul beban orang yang mendapatkan kesusahan, pemberi orang yang papah, penjamu tamu, serta pendukung upaya penegakan kebenaran." Kemudian Khadijah berangkat bersama beliau menemui Waraqah bin Nawfal, yaitu sepupu Khadijah. Dia merupakan seorang penganut agama Nasrani pada masa jahiliyah. Dia mampu menukil beberapa tulisan dari Injil dengan tulisan Ibrani sebanyak yang ia mampu atas kehendak Allah. Dia juga seorang yang sudah tua renta dan buta. Maka berkatalah Khadijah kepadanya, "Wahai sepupuku, dengarkanlah cerita dari keponakanmu." Waraqah berkata, "Wahai keponakanku, apa yang engkau lihat?" Lalu Rasulullah SAW membenarkan pengalamannya yang sudah dilihatnya. Waraqah berkata kepadanya, "Itu adalah makhluk kepercayaan Allah, yaitu Jibril, yang telah Allah utus kepada Nabi Musa. Andai saja aku masih buta dan muda ketika waktu itu, dan aku masih saja hidup ketika engkau diusir oleh kaummu." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Dia menjawab, "Ya, tidak seorang pun yang membawa seperti engkau, bahwa melainkan akan dimusuhi, dan tidak akan ada yang masih hidup. Niscaya aku akan membelamu dengan segenap jiwa ragaku." Kemudian tak berapa lama dari itu Waraqah pun meninggal. Begitulah kisah awal turunnya wahyu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.